Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu bahwa Bunda Maria dipersembahkan kepada Allah ketika dia masih kecil oleh orang tuanya. Tentu kami ya Bapa untuk selalu mempersembahkan diri kepadamu dalam segala hal, dalam segala tindakan, perbuatan, dan keseharian hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, ada satu hal yang sangat baik di dalam gereja Katolik adalah bahwa bayi dibaptis di awal kehidupan mereka. Dan itu merupakan suatu tindakan yang luhur dan mulia bahwa anak-anak kita sejak awal sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Mengapa demikian? Meskipun mungkin dalam kitab suci tidak ada ungkapan yang meminta orang tua untuk membaptis anak mereka. Tapi dari pengalaman hidup kita tahu bahwa mempersembahkan anugerah yang Tuhan berikan kepada keluarga, seorang bayi, seorang manusia, di mana sejak awal Tuhan kita undang untuk bekerja dalam diri anak itu. Tuhan kita ajak untuk masuk dalam anugerah yang Dia berikan kepada kita lewat anak-anak kita itu. Dan lebih dari pengalaman kita masing-masing bahwa ketika kita mempersembahkan putra-putri kita di awal hidupnya, dia dijaga dan dilindungi, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Dan ini merupakan suatu tindakan yang mursyid, yang indah, yang luar biasa. Bahwa hidup itu bukan hanya keinginan laki dan perempuan, bukan hanya keinginan nafsu manusia, tapi adalah anugerah Tuhan yang dimana Tuhan bekerja lewat kehendak manusia yang lemah dan berdosa ini. Dan kita ingin Tuhan itu mengontrol hidup kita. Bukan aku yang mengontrol, bukan egoku yang mengontrol, bukan kemauanku. Dan itu adalah yang dilakukan Bunda Maria ketika Bunda Maria masih kecil dipersembahkan oleh orang tuanya ke sinagoga kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan membimbing, menuntun dalam perjuangan pergulatannya. Bunda Maria dipilih Tuhan menjadi ibu Yesus, ibu Allah, ibu putra Allah kepada manusia. Karena itulah wajib kita sebagai orang tua mengajak anak-anak kita untuk mempersembahkan putra-putri mereka kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, dengan kita kita dipersembahkan oleh orang tua kita kepada gereja, kita juga supaya pada waktunya belajar mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seringkali ini penting bagi kita di zaman ini ketika orang dikuasai oleh HP, dikuasai oleh kecemasan, dikuasai oleh ketakutan dan masa depan yang tidak jelas. Kita menjadi gelisah, kita menjadi takut. Ya. Kita merasa bahwa kita tidak mampu, kita mau mengontrol segala sesuatu. Kita lupa bahwa Tuhan adalah yang mengontrol. Kita persembahkan pikiran, perasaan, kecemasan, ketakutan kita kepada Tuhan. Dan inilah tindakan yang luar biasa yang boleh kita lakukan untuk mengatasi mental health, kecemasan, ketakutan, kegelisahan yang seringkali menghantui kita karena kita tidak mampu mengatasi ke depan. Karena kita selalu mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan bekerja dalam diri kita. Dan itu bukan yang gampang. Terus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bukan yang gampang, bukan yang mudah. Ya, karena kenyataannya seringkali kita justru pikiran kita yang kacau balau ini. Dengan HP yang menghantui kita dengan pekerjaan seolah-olah. Maka mari kita belajar mempersembahkan sekali lagi. Hidup kita, pekerjaan kita, kekhawatiran kita, masa depan kita persembahkan lewat doa-doa yang kita lakukan setiap hari, setiap saat. Sebelum kita tidur, setelah kita tidur dan mempersembahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang membimbing, menuntun. Dan yang keempat, kita belajar untuk mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mendengarkan suara Tuhan dalam keheningan dan kesunyian.
Ketika kita mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, Tuhan yang akan mengatur. Bukan aku, bukan siapapun. Bukan orang lain, bukan HP. Mari kita persembahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua, melindungi dan menjaga kita lewat Bunda Maria yang selalu sayang kepada kita, anak-anaknya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.